Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menyapa Anda saudara dalam Sapa Aceh. Seperti yang kita tahu, salah satu fenomena sosial sekarang ini adalah di perkotaan nih terutama jumlah penduduknya yang meningkat. Nah, kalau sudah jumlah penduduk meningkat, kebutuhan juga meningkat. Kebutuhan meningkat, sampah juga meningkat. Dan yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini adalah jumlah sampah plastik terutama di perkotaan nih yang cukup banyak saat sekarang ini. Bahkan Indonesia sendiri itu dinobatkan sebagai negara kedua terbanyak pengumpul sampah plastik setelah Tiongkok. Nah, bagaimana kondisinya di Kota Banda Aceh? Berapa jumlah sampah plastik kita di Kota Banda Aceh ini setiap harinya? Termasuk saya, Anda juga yang ada di rumah mungkin mengumpulkannya dan khawatir tidak kita dengan angka tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah efektif apa yang harus bisa kita lakukan tentunya? Karena memang sampah ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua, saudara. Sampah adalah tanggung jawab bersama, itulah tema kita yang akan kita angkat hari ini. Saya akan ngobrol bersama dua narasumber kita, sudah hadir Kak Yusrida Arnita SPMSC dari Kasubag. Beliau adalah Kasubag Program DLHK 3 Banda Aceh. Karida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak sudah hadir. Dan kemudian juga beliau bersama Bang Gemal Bakri, sahabat laut Zero Waste Aceh juga. Bang Gemal, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Saya mau tahu dulu nih kondisinya kalau di Banda Aceh seberapa banyak sih Kak setiap hari itu sampah, belum sampah plastik nih, sampah saja yang dikelola di tempat pembuangan akhir kita. Ya, tempat pembuangan akhir kita kan di TPA Gampung Jawa gitu ya. Kita hitung ya setiap truk yang masuk itu perharinya itu 230 ton ya per hari. Jadi melonjaklah dari tahun 2017 itu sekitar 180 ton, tapi di 2018-nya sudah naik 230 rata-rata sampai 2019 seperti itu 230 ton per hari. Berarti dia memang naik terus ya Kak? Naik karena jumlah penduduk, kemudian juga Kota Banda Aceh kan seperti pusatnya pusat Provinsi ya? Provinsi, kemudian ada 41 universitas baik swasta dan negeri, kemudian lonjakan pariwisata ya meningkat. Nah, jadi memang lonjakannya juga meningkat gitu untuk sampah. Kalau dilihat grafik presentasinya Kak, setiap tahun itu peningkatannya berapa persen sih kalau bisa dirata-ratakan saja? Kalau rata-rata dulu sebelum 2017 itu 20 meningkatnya 20 ton. Tapi setelah 2017 ke atas itu 50 ton meningkatnya. 50 ton. Ya. Berarti setiap tahun meningkat 50 ton. 50 ton per harinya. Per hari, per harinya. Per hari 50 ton ya. Iya, 50 ton meningkatnya. Oke, dengan kondisi 50 ton peningkatan per harinya itu setiap tahunnya meningkat, dengan TPA kita di Kampung Jawa itu memungkinkan tidak menampung itu semua, Kak? Sudah tidak memungkinkan. Dari mulai tahun 2016 kita sudah berangsur-angsur bawa ke landfillnya di TPA Sereal Belang Bintang. Jadi kita udah ada sekitar 3 truk itu pulang pergi gitu ya, ada sekitar 4 kali bolak-balik gitu ya. Itu sudah meningkat sekitar 70% kayak kita udah angkut ke sana karena nggak mencukupi lagi daya tampungnya di TPA Kampung Jawa. Rencananya seperti apa Kak itu yang di Kampung Jawa nanti seluruhnya akan beralih ke ke TPA baru itu atau seperti apa? Ya rencananya kita 100% harusnya kita angkut di sana gitu ya. Pelan-pelan kita armada untuk pengangkutan di sana kita tambahi karena ya kan itu juga truk itu kan besar mahal ya biayanya. Jadi setiap ada biaya outsource kita tambah gitu. Dan kemudian kalau yang ada di situ existingnya yang sudah udah menggunung ya 30 meter ya ke atas gitu ya. Nah itu kan keresahan juga bagi warga sekitarnya. Itu ke depan kita rencanakan untuk kita kirim ke RDF di pabrik semen itu untuk menjadi waste to energy gitu. Arahnya ke situ gitu. Sudah mulai pembicaraan lah gitu. Ada 2 alternatif. Yang pertama RDF, kedua wali kota juga ingin dibuat insenerator, tapi kita masih penjajakan investor. Nah, 2 alternatif itu kita coba pelan-pelan. Yang mana nih yang memungkinkan gitu untuk Kota Banda Aceh untuk penting sampahnya bisa dikurangi atau dikelola dan kemudian dikurangi gitu ya. Bang Kemal sendiri, teman-teman di lapangan menemukan seberapa banyak sih jumlah sampah ini dan peningkatannya Bang? Iya, kalau kita lihat akhir-akhir ini gaya hidup masyarakat yang akan terus
merasa ingin mudah atau perubahan gaya hidup masyarakat semakin modern, itu penggunaan plastik itu juga semakin terus meningkat pesat. Seperti tadi dia bilang tadi juga, angkanya itu ya fantastis kalau kita lihat dari masyarakat saja yang biasanya dulu menggunakan gelas minum untuk tamu atau penggunaan hari-harian ya, tapi sekarang beralih malah jadi menggunakan kemasan minum kemasan plastik itu sebagai penyajian tamu. Itu juga menjadi hal yang sudah lumrah di masyarakat sekarang. Nah, makanya juga kita temuin juga di beberapa kali kegiatan kerelawanan clean up atau pembersihan massal, itu kita lihat juga angka sampah plastik itu dominan sekali dia. Kita temuin beberapa kali di pantai, di daerah-daerah pemukiman, itu sampah plastik itu menjadi yang paling dominan, terutama juga pipet plastik. Karena kita tahu tempat-tempat wisata atau tempat-tempat kafe, tempat-tempat minum itu menyajikan sedotan plastik untuk minum itu sudah umum dia. Jadi kalau misalnya sampah plastik kemasan sendiri, itu kita juga berterima kasih sama pemulung-pemulung yang ada itu. Mereka juga sudah membantu untuk mengurangi itu sehingga tidak langsung sampai ke TPA kita atau terbuang langsung ke alam. Jadi kalau untuk kemasan juga kita sudah mulai banyak untuk di recycle atau di daur ulang. Tapi yang kita khawatirkan sekarang adalah penggunaan pipet plastik. Nah, pipet plastik itu belum banyak didaur ulang dan jumlah penggunaannya sangat masif. Itu yang mengerikan ya. Di Banda Aceh sendiri Kak, kalau jumlah sampah plastiknya seberapa banyak? Kalau dari kan jumlah keseluruhan sampah ya. Betul. Dari rumah tangga kah, dari lembaga kah, swasta, negeri, sampai pendidikan juga. Total jumlah sampah plastik setiap hari itu seberapa banyak? Sebenarnya kalau dihitung dari tonasenya, sampah plastik itu hanya sebenarnya sekitar 25% ya. Jadi tetapi dia bahayanya itu, bahayanya sampai ke TPA nanti kan akan ya lama-lama kan dia tidak terurai, sampai sekitar 100 tahun dulu terurai. Dan kalaupun terurai dia kan jadi molekul-molekul kecil ya yang berbahaya ke biota-biota laut dan sekitarnya, sehingga memang itu yang kita kampanyekan, kurangi plastik gitu. Oke. Kalau dilihat dari laut saja Bang, ini kan kita di pesisir nih, pas di Kota Banda Aceh bertemu dengan berbagai negara-negara di luar sana. Pulau Aceh misalnya, kemudian di Sabang, di Banda Aceh sendiri, itu yang ditemukan oleh teman-teman seberapa banyak sampah plastik itu. Tapi nanti Bang, di segmen berikutnya kita akan ngobrol lagi. Saudara, Sapa Aceh akan kembali, sampah tanggung jawab bersama. Itulah tema kita. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, bicara tentang sampah plastik memang tidak asing lagi karena isu ini sudah sering sekali dimunculkan. Ada banyak orang yang alhamdulillah mulai khawatir dengan jumlah sampah plastik itu sendiri. Tapi ada kabar menariknya juga, nanti kita konfirmasi juga nih apakah benar kemudian sampah plastik yang ada di lautnya Aceh itu juga berasal dari beberapa negara yang kemudian mampir ke Aceh dan mencemari laut kita.
Bang Kemal jauh lebih tahu terkait dengan hal ini nih. Iya. Bagaimana sih Bang kondisi laut kita kalau kita lihat? Karena kan ada beberapa video juga viral katanya nih sampah plastik laut kita sudah seperti ini. Itu gimana kondisi sebenarnya Bang? Ya, saya bersama teman-teman sahabat laut sebenarnya dari 2009, tapi kami mulai mendata itu dari 2015. Ya. Itu kami coba ngambil sampelnya Pulau Aceh, karena Pulau Aceh itu sendiri adalah pusat arus pertemuannya. Jadi sampahnya Banda Aceh, sampahnya Aceh Besar dan sekitarnya itu mengarah ke sana. Kalau itu terlepas tidak terbawa ke TPA atau terlepas ke sungai, itu bermuaranya ke sana. Jadi kami coba buat pendataannya, dan memang ditemukan juga, kami termasuk kaget juga karena ada 12 negara ternyata penyumbang sampah plastik yang ada di Pulau Aceh Laut itu. Aceh Di kita. Laut Aceh kita. Jadi semuanya itu bermuara di Pulau Aceh. Sedangkan Pulau Aceh itu sendiri dan Sabang itu sendiri kita tahu daerah wisata. Ya kita pastinya nggak mau lah daerah wisata kita mungkin tercemar oleh sampah plastik, karena ya kita tahu sampah plastik itu apabila dia berada di dalam air itu akan sangat lama dia untuk bisa terurai dan akan mengganggu biota-biota di laut kita, terutama untuk ikan-ikan hias dan ikan-ikan konsumsi itu sangat berbahaya. Iya betul. Jadi sudah beberapa juga ada penelitian juga yang membuktikan bahwasannya partikel-partikel plastik yang terurai dari plastik itu termakan oleh ikan, dan itu ikan-ikan yang kita konsumsi biasa sehari-harinya. Iya. Dan jumlahnya juga sangat fantastik, itu setiap tahunnya itu akan menggunung ya. Jadi sekarang ini sudah ada keterlibatan masyarakat yang ada di sana, keterlibatan dari kampus, dari mahasiswa yang membuat penelitian ke sana. Itu ya setidaknya bisa sedikit mengurangi dan membuat kita berpikir bersama bagaimana ini kita untuk atasi. Bukan ini permasalahan bukan hanya masalahnya orang Pulau Aceh sendiri, tapi ini masalah untuk kita dunia, masalah dunia, untuk bagaimana sama-sama berpikir untuk bisa itu mengurangi sampah-sampah yang kita hasilkan itu tidak berakhir di laut. Iya, kalau kita lihat dengan jumlah seperti itu Bang Kemal, supaya kita paham saja nih ya, dengan jumlah yang teman-teman temui di laut misalnya, kemudian juga jumlah sampah plastik yang digunakan pola cara hidup kita menggunakan sampah seperti itu tingkatnya itu kita sudah harus khawatirkah, biasa saja, atau seperti apa sebenarnya? Ya, kalau Indonesia sudah membuat warning bahwasannya ini adalah darurat, jadi sudah dalam kondisi darurat sekali. Cuman kita belum merasakan secara langsung saja. Tapi ini akan menjadi bola salju yang terus membesar permasalahan yang kita hadapi kalau enggak kita lakukan antisipasi secara bersama. Ya setidaknya pribadi sendiri bisa mulai mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan, atau menggunakan tas daur ulang untuk belanja, dan masih banyak lagi tidak menggunakan sedotan untuk minum di kafe-kafe biasa tempat kita duduk, dan banyak kegiatan-kegiatan lagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi itu jumlah sampah yang terlepas ke laut terutama. Oke, kita akan dalami juga apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing kita secara individu. Iya, tapi kalau dilihat pengelolaan sampah sendiri oleh Kota Banda Aceh yang dilakukan setiap hari itu seperti apa sebenarnya Kak Dida? Ya, kita coba isu-isu ini kan sebenarnya dimulai dari tahun 2018 ya, isu-isu plastik laut, artinya ini menjadi isu yang sangat serius dari pemerintah nasional sampai ke daerah-daerah. Nah, pemerintah nasional telah menetapkan yang namanya Jakstranas ya, kebijakan strategi nasional yang dikeluarkan oleh Perpres nomor 97 itu tahun 2017, sehingga setiap daerah harus mengolah sampahnya hingga 30% harus dikurangi. Nah, dari situ dan mereka melibatkan istilahnya kalau mau kota mau jadi adipura, maka harus kurangin sampah dari sumbernya gitu. Nah, ini Kota Banda Aceh langsung bergegas gitu ya, walaupun dulunya sudah dapat adipura gitu, tetapi kita coba naikkan pengolahannya, meningkatkan pengolahannya dari mulai kita membangun TPS 3R gitu, kemudian membangun
bank-bank sampah gitu ya, termasuk sekarang lagi in-innya bank sampah WCP gitu ya, waste collecting point yang ya, terus kemudian dari sumbernya, misalnya dari sekolah-sekolah. Jadi kalau dulu sekolah itu kan selalu memilah sampah itu kan di luar saja, di halaman sekolah gitu ya. Tapi sekarang dari mulai sumbernya dari ruangan kelas kita bina, sudah mulai dipisahkan. Kemudian nanti pengangkutannya juga berbeda. Kalau untuk khusus daur ulang, nanti pengangkutannya pakai mobil daur ulang, seminggu sekali diambil. Nah, yang residu biarkan tiap hari diambil sesuai dengan jadwalnya gitu. Jadi artinya penanganannya itu juga sudah lebih serius gitu, karena semuanya dikonting sehingga nanti kita laporkan ke kementerian bahwa kita sudah mengurangi sampah. Kalau di 2018 ini sudah 20%, ya, alhamdulillah. Oh, bisa dilihat ada penurunan ya Kak? Iya, ada penurunannya. Yang paling efektif penurunannya di bidang apa? Di bagian apa nih yang paling efektif? Ya, paling efektif adalah pengurangan sampah plastik, ya botol-botol, kemudian termasuk kertas gitu ya, dan sekarang kan kita mulai bergerak dulu di 4 pemilahan sampah. Oke, ya, 4 pemilahan sampah. 4 pemilahan sampah, kertas, botol, kemudian plastik packaging, ya kan, dan terakhir adalah baru residunya. Nah, jadi kalau misalnya dari 4 pemilahan itu 75% bisa dikurangin, yang residu saja yang dibuang. Nah, kita udah mulai di 2019 ini ada pilot project lah ya. Jadi sekolah itu kita tetapkan 37 sekolah itu harus kurangin sampah dari sumbernya, yang tadi memilah sampah dari kelas gitu. Sekarang kantor juga gitu, kantor BUMN itu ada 20 kantor kita sudah kurangin gitu. Kita bina, karena ini proses pengurangan sampah ini memang harus edukasi. Iya, betul. Iya, edukasi. Yang paling penting mindset dari kepala sekolahnya, mindset dari kepala kantornya, baru bisa kita terapkan ke setiap staff-staffnya gitu, sampai level-level siswa seperti itu. Iya, mudah-mudahan langkah ini efektif tentunya. Di segmen terakhir nanti kita akan bicara masing-masing kita nih, saya, Bang Gemal, Bu Karida juga, dan teman-teman yang lain yang ada di rumah, mungkin apa yang bisa kita lakukan agar langkah-langkah efektif ini bisa mengurangi sampah. Tetap bersama kami, Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, masih di Sapa Aceh bersama saya Dosi Alfian. Sampah tanggung jawab bersama, itulah tema kita. Saya masih ngobrol bersama narasumber kita, Bang Gemal dan juga Karida. Sampai saat ini pengelolaan sampahnya tadi sudah diedukasi juga di lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk juga lembaga pendidikan seperti itu. Di tingkat kampung ada nggak Kak yang juga diedukasi mengenai hal ini? Betul. Di tingkat kampung itu kita dari mulai tahun 2016 gitu ya, pelan-pelan kita didik masyarakat gitu ya, melalui sistem waste collecting point namanya WCP. Jadi kita coba langsung ke masyarakatnya, 20-30 rumah tangga gitu ya, kemudian meletakkan satu titik gitu ya, kemudian dipisah 7 jenis, misalnya kaleng, botol, kaca, kertas gitu ya, sampai kaleng-kaleng seng itu ya, dan itu botol-botol sampo gitu ya, dipilah 7 jenis. Nah, kemudian nanti seminggu sekali diangkut oleh mobil daur ulang sampah, kemudian dicatat
dan dimasukkan dalam buku rekening. Jadi cuman per kelompok. Dan sekarang sudah mulai bergerak masyarakat gitu ya. Daripada selama ini kan berkilo-kilo ya di sampahnya itu setiap harinya itu kan sekitar 0,75 kilogram gitu ya. Dikalikan aja sekitar berapa rumah tangga, misalnya 30 rumah tangga, itu semua timbulan sampahnya itu 21 kilo gitu. Tapi ketika misalnya udah ada waste collecting point itu gitu, paling sekitar mungkin 6 sampai 7 kilo yang dibawa ke satu harinya ya, dibawa ke truk kita. Yang lainnya sudah dipisahkan gitu. Nah, ini kita pelan-pelan untuk selalu edukasi, dan mudah-mudahan setiap kampung kami titikkan dua titik depo WCP tadi, itu akan mempengaruhi warga dari mulut ke mulut, ibu-ibu ya paling utama nih ya, karena karena sampah itu kan urusan ibu-ibu gitu ya kan, ada ekonominya, mudah-mudahan dari mulut ke mulut akan lebih bisa, mudah ya Kak, lebih efektif ya. Ya. Baik, Bang Iman sendiri, teman-teman Zero Waste juga aktif kan Bang untuk mengolah sampah ini sendiri, termasuk juga teman-teman sahabat laut sendiri. Sampai saat ini bagaimana sih aktivitas yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bang? Ya, kalau dari desa kami juga memang ikut dari anjurannya pemerintah untuk mengurangi 30% timbunan sampah yang ada di pemukiman. Nah, 30% itu sangat memungkinkan karena memang yang sudah dijalanin di beberapa di kampung saya terutama menjalannya dengan skema TPS 3R itu memang 30%-nya sampah dari masyarakat itu adalah sampah yang masih bisa di daur ulang atau bisa digunakan kembali. Nah, tantangannya adalah bagaimana itu ditingkatkan dari 30% menjadi 50% mungkin. 5% itu memang harus ada peran aktif dari masyarakat sendiri untuk mengelompokkan sampahnya, seperti Kak Gida sampaikan tadi, supaya sampah itu tidak bercampur terlalu berat, dan sehingga masih bisa dipisah atau dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sampah-sampah plastik yang bernilai jual, sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan kembali oleh mungkin kita punya baju, sepatu yang biasa kita sudah buang saja mungkin, tapi itu masih bisa dimanfaatkan untuk bagi orang lain, dan itu jumlahnya sangat besar kita lihat di masyarakat sendiri. Kalau dari komunitas sendiri juga di Banda Aceh sendiri banyak yang ikut prihatin, sama seperti kita prihatin tentang kondisi sampah. Mereka mulai berdiskusi bagaimana apa yang bisa kita lakukan. Nah, apa yang bisa dilakukan di tempat tinggal kita, apa yang bisa kita lakukan di tempat komunitas kita atau di tempat kerja kita. Itu kita punya forumnya, punya wadah untuk berdiskusi itu, dan juga saling tukar pengalaman cara hidup zero waste. Nah, itu kita juga menjadi tempat edukasi. Selain itu juga dari komunitas-komunitas sekarang sudah mulai kalau melakukan aktivitas, sering melakukan aktivitas clean up, bersih pantai dan lain-lainnya. Itu sangat membantu dan sangat juga menginspirasi orang-orang sekitarnya untuk melihat, wah ini juga kadang-kadang orang tidak terlalu peduli. Jadi dengan adanya itu, jadi orang juga bertanya-tanya dan peduli untuk itu Bang. Setidaknya minimal juga sudah malu lah membuang sampah sembarangan. Iya, itu budaya sederhana tapi efektif ya Kak ya? Iya, efektif ya. Ya kalau kita lihat, kalau boleh menyarankan kepada masing-masing kita, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh DLK 3 Banda Aceh sendiri supaya masing-masing kita berkontribusi untuk mengurangi sampah ini Kak Rida? Ya, kita coba untuk selalu bergandengan tangan dengan masyarakat gitu ya, dengan merangkul komunitas-komunitas yang peduli dengan lingkungan. Jadi kita akan menyampaikan bahwa cobalah hidup budaya bersih gitu ya, kemudian budaya kurangin sampah gitu. Misalnya dalam sehari-hari kalau kita mau buat event gitu ya, nah sediakan istilahnya yang tidak menggunakan plastik gitu ya. Kemudian sediakan botol atau sediakan cup gitu dan aqua galon gitu ya. Kemudian kemana-mana, ayo kita bawa misalnya seperti ini tumbler gitu ya. Nah sehingga itu kan bisa mengurangi ya. Dan kemudian kalau misalnya komunitasnya yang ibu-ibu gitu ya, kita sering ngobrolin gitu ya. Kalau belanja itu
tolong tolak plastiknya gitu ya, bawa aja yang tas yang bisa ya, tas-tas yang biasa kita pakai seperti goodie bag gitu. Nah, budaya-budaya itu yang kita coba tanamkan sehingga mereka merasakan bahwa oh ya, sama-sama kita resah gitu ya, sehingga kita berani untuk menolak hal seperti Menghadirkan itu. keresahan masing-masing ya Kak Ya, ya. ya. Hambatan kita apa sih Kak kalau di pemerintah sampai saat ini? Hambatannya itu mungkin karena lambat sedikit penyadaran. Karena kita kan biasanya buang sampah sembarangan itu sangat sudah sudah menjiwai dari dulu ya. Mengakar gitu ya. Saya melihat misalnya di Car Free Day gitu ya kan, kita coba edukasi kadang-kadang buang tong sampah itu bukan selebar bumi gitu ya. Ketika makan langsung lempar gitu ya. Nah, itu yang hambatannya penyadaran. Jadi ya kemudian juga ya mungkin perlu kita semacam merangkul ya mungkin media-media gitu ya untuk penyadaran, karena sekarang kan sudah ini. Tapi mudah-mudahan itu berjalan dengan baik. Yang paling penting itu adalah hambatannya penyadaran manusia. Kalau secara sarana prasarana itu sudah memungkinkan gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih. Terakhir Bang Kemal, kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak? Supaya kita benar-benar menghadirkan keresahan masing-masing, baru kemudian bergerak. Apa yang ingin disampaikan? Silakan Bang. Iya, sesuai temanya. Bagaimana ini menjadi tanggung jawab bersama. Yeah. Enggak hanya dari pemerintah juga, dari masyarakat juga, dan saling sama-sama mengatasi permasalahannya yang ada. Kita coba contohkan aja, misalnya sekarang ini kita kampanyekan membawa tumbler atau tempat minum sendiri. Tapi ngisinya di mana? Mungkin kalau di beberapa negara, di beberapa tempat-tempat umum sudah ada tempat pengisiannya. Nah, harapannya juga pemerintah mungkin menggandeng perusahaan air minum, membuat tempat-tempat pengisian refill air minum, itu juga sangat membantu untuk bisa yang sudah punya niat untuk selalu menggunakan tumbler dan bisa terfasilitasi. Selain itu juga beberapa tempat-tempat mungkin kayak yang paling kita anggap rawan adalah tempat-tempat di pesisiran, itu terutama tempat-tempat nelayan, atau itu kita lihat masih sangat kurang tempat sampahnya, jadi dan kurang penyadarannya, dan jadi sampah-sampah yang mereka hasilkan itu biasanya terbuang ke laut saja. Jadi memang harus dari seluruh pihak yang bergerak bersama untuk mengatasi masalahnya. Baik, Bang Kemal, Kak Rida, terima kasih sudah berbincang-bincang juga. Mudah-mudahan informasi ini jadi inspirasi tentunya bagi masyarakat juga, termasuk saya sebagai masyarakat yang mudah-mudahan keresahan itu sudah hadir gitu ya. Kak Rida, Bang Kemal, terima kasih. Dan saudara juga demikian perbincangan kita dalam Sapa Aceh dengan tema sampah tanggung jawab kita bersama. Ini mengubah budaya yang biasanya dulu mungkin buang sampah sembarangan, tidak bisa memilih sampah, tapi mengubah budaya juga dengan budaya yang baru. Perlu kerja keras tentunya, walaupun sana sini masih ada tantangan-tantangan bagi kita semua. Tapi yang pasti kita adalah khalifah di muka bumi, jadilah khalifah yang memimpin untuk menjaga bumi ini lebih baik. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.